Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi hari ini kita akan membahas jenis-jenis analisis volumetri. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis volumetri secara umum, kemudian juga sudah belajar cara menghitung, ya saya harap ya paling tidak sudah pernah lah belajar cara menghitung untuk analisis volumetri ya. Untuk hari ini kita akan bahas belum semua jenisnya ya, jadi ini saya bagi menjadi 2 pertemuan. Untuk pertemuan yang hari ini jenis analisis volumetri yang kita bahas ini ada titrasi asam basa dan redoks terlebih dahulu ya. Jadi ada jenis yang lain tapi kita akan bahas di pertemuan yang lain lagi ya. Untuk hari ini kita bahas tentang yang asam basa dan redoks. Nah, titrasi asam basa. Nah, untuk titrasi asam basa ini disebut juga titrasi asidi alkalimetri ya, sesuai dengan namanya asid ya. Asidi itu ada asam, alkali itu adalah basa. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya untuk yang asidimetri itu merupakan penetapan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa-senyawa yang bersifat basa dengan menggunakan larutan baku asam. Perhatikan di sini jangan sampai terbalik dengan yang alkalimetri. Kalau alkalimetri ini merupakan titrasi penetapan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa-senyawa yang bersifat asam dengan menggunakan larutan baku basa. Jadi nama dari titrasi, proses titrasi atau analisis volumetrinya ini didasarkan kepada larutan baku apa yang digunakan. Kalau larutan bakunya yang digunakan itu adalah senyawa asam, maka namanya adalah titrasi asidimetri. Asid itu asam ya. Kalau larutan baku yang digunakan itu adalah larutan yang sifatnya basa, maka namanya adalah titrasi alkalimetri. Alkali itu adalah basa ya. Situ di bawah itu penjelasannya disingkat lagi. Asidimetri titrannya adalah asam ya. Jangan sampai kebalik ya. Titran itu adalah yang dijadikan penitrasi, dalam arti kalau di praktikum saya rasa sudah singgung ya, sudah pernah dikasih lihat ya, bahwa titrasi itu biasanya menggunakan alat yang namanya buret, kemudian Erlenmeyer. Nah, kalau titran itu yang di dalam buret. Kalau ada yang namanya titrat itu di dalam Erlenmeyer. Titran itu yang menitrasi, titrat itu adalah yang dititrasi. Untuk titik akhir titrasinya gimana? Titik akhir titrasinya atau asidimetri itu ada perubahan warna. Alkalimetri juga demikian, ada perubahan warna. Perubahan warnanya itu dari apa menjadi apa ya, tergantung dari indikatornya ya. Untuk titrasi asam basa sendiri ini masih terbagi menjadi 2 lagi ya. Yang pertama titrasi asam basa dalam lingkungan berair. Kalau dalam lingkungan berair ini maksudnya adalah pelarut yang digunakan dalam melarutkan zat-zat yang ingin dititrasi atau penitrasinya itu pelarutnya adalah air ya. Terdapat 2 jenis lagi untuk titrasi dalam lingkungan berair ini. Yang pertama titrasi asam kuat dengan basa kuat, kemudian titrasi asam kuat dengan basa lemah, atau titrasi basa kuat dengan asam lemah. Nah, ini pemilihan indikatornya ya, didasarkan pada kurva titrasi ya. Berikut indikator yang biasa digunakan dalam titrasi asidimetri, bisa dilihat di situ ya.
ada nama indikatornya, kemudian trayek pH-nya, dan kemudian perubahan warnanya. Trayek pH di situ maksudnya adalah jadi si indikator itu baru akan berubah warna ya. Misal dari kondisi asam ke kondisi basa atau sebaliknya itu di trayek pH sekian. Contoh misalnya kalau di praktikum kimia dasar itu di alkalimetri biasanya paling sering itu yang digunakan indikatornya adalah phenolphthalein. Perhatikan di situ trayek pH-nya adalah 8,2 sampai 10. Itu sudah masuk trayek basa ya. Jadi dia akan berubah warna dari tidak berwarna menjadi merah. Merahnya di sini sebenarnya bukan merah ya. Paling sering itu adalah warna apa ya? Merah pink tua seperti itu. Ya, pada kenyataannya warnanya seperti itu ya, warnanya biasanya pink tua. Nah itu baru akan berubah dari tidak berwarna menjadi pink tua itu tadi ya, di trayek pH 8,2 sampai 10. Nah ini sudah masuk ke trayek basa ya, pH basa. Nah jadi kalau ada kelebihan titran di alkalimetri itu kan titrannya adalah senyawa basa. Jadi kalau ada kelebihan basa ya, apabila titrat yang ingin dianalisis itu sudah habis, otomatis akan ada kelebihan titran. Nah titrannya itu akan menimbulkan suasana dari sistem yang ada di dalam Erlenmeyer itu menjadi basa karena kelebihan. Nah, di trayek pH 8,2 sampai 10 dia akan berubah dari tak berwarna menjadi pink tua seperti itu ya, itu contohnya. Ini beberapa senyawa yang ditetapkan kadarnya dengan menggunakan titrasi asidial kalimetri menurut farmakope edisi 4. Di antaranya adalah amfetamin sulfat, amonia, asam asetat, asetat glasial, asam asetil asetat, asam benzoat, magnesium hidroksida, natrium bikarbonat, dan lain-lain. Jadi ini arahan dari farmakope edisi 4 contohnya itu ya, kalau mau menganalisis kadar dari amfetamin sulfat misalnya. Nah itu bisa menggunakan metode titrasi, yaitu titrasi asidi alkalimetri ya, lebih tepatnya adalah alkalimetri karena amfetamin sulfat ini sifatnya asam, sehingga yang dibutuhkan adalah titran yang sifatnya ya lawannya dari amfetamin sulfat, yaitu senyawa basa. Nah ini jenis yang kedua ya, masih di titrasi asidi alkalimetri, tapi jenis yang kedua kalau yang tadi itu menggunakan pelarut air, kalau yang ini titrasi bebas air. Ini maksudnya bebas air ini bukan artinya enggak dilarutkan ya, tetap dilarutkan, hanya saja pelarutnya bukan air yang digunakan. Lalu apa yang digunakan ya? Yang paling luas kan memang yang digunakan sebagai pelarut itu adalah air, dalam hal ini adalah aqueous kalau di laboratorium ya. Kalau di titrasi bebas air itu biasanya yang digunakan adalah pelarut organik. Jadi bukan artinya tidak dilarutkan, nggak ada airnya gitu, terus kita tidak tidak melakukan percobaan dalam fase cair, bukan seperti itu, tetap dibuat sistemnya dalam bentuk cair ya, tapi pelarutnya bukan air. Biasanya yang digunakan adalah pelarut organik. Nah di sini ada titrasi bebas air asam-asam lemah, titrannya biasanya adalah basa lemah, titratnya asam lemah. Indikator yang paling sering digunakan adalah bromtimol biru. Kalau untuk titrasi bebas air basa lemah, titrannya adalah asam perklorat ya. Titratnya adalah basa lemah. Indikator yang biasa digunakan adalah oraset biru, quinaldin merah, atau kristal violet.
Nah, ini beberapa senyawa yang ditetapkan menggunakan titrasi bebas air dalam Farmakope Indonesia edisi 4. Ada allopurinol, alpranolol hidroklorid, amantadin hidroklorid, asam nalidiksat, pentamil sitrat, ketamil hidroklorid, dan lain-lain. Nah, itu tadi untuk titrasi asam basa. Nah, kita beralih ke titrasi yang kedua, jenis yang kedua, yaitu adalah titrasi oksidasi reduksi atau biasanya disingkat menjadi titrasi redoks. Ya, untuk titrasi redoks ini agak banyak jenisnya. Kalau tadi itu titrasi asam basa itu kan hanya ada 2, titrasi yang menggunakan air sebagai pelarut. Yang kedua adalah titrasi bebas air. Nah, kalau untuk titrasi redoks ini agak banyak, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah iodimetri. Ya, iodimetri ini termasuk golongan titrasi langsung. Titrannya atau yang digunakan untuk menitrasi itu adalah larutan I2. Ya, I2 itu adalah iodium. Ya, iodium ini sifatnya oksidator, dia mengalami reduksi. Kemudian titratnya adalah sampelnya ini bersifat reduktor, nanti dia akan teroksidasi. Titik akhir titrasinya adalah warna biru yang stabil. Indikator yang digunakan adalah larutan kanji. Kemudian ada yang namanya iodometri. Iodometri ini termasuk titrasi tidak langsung. Titran yang digunakan adalah larutan natrium tiosulfat Na2S2O3 yang sifatnya adalah reduktor. Kemudian titratnya adalah larutan sampel plus larutan I2 berlebih. Ya, indikatornya sama, larutan kanji. Titik akhir titrasinya adalah warna biru tepat hilang. Ya, jadi titratnya ini larutan sampel kalau ditambah dengan I2 dia akan berwarna biru tua. Nah, ketika dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat itu selama masih mengandung larutan I2, ya, di situ larutan I2-nya dibuat berlebih, artinya yang bereaksi dengan sampel itu adalah I2-nya. Nanti kelebihan I2 yang akan bereaksi dengan natrium tiosulfat. Nah, selama masih ada I2, otomatis yang di dalam Erlenmeyer itu warnanya akan masih berwarna biru tua. Kalau nanti I2-nya sudah habis, maka tepat I2-nya itu habis, warna birunya akan hilang. Nah, disitulah titik akhir titrasinya tercapai. Itu untuk titrasi iodometri. Nah, menurut Farmakope Indonesia edisi 4, iodimetri digunakan untuk menetapkan kadar asam askorbat, natrium askorbat, metampiron, dan natrium tiosulfat. Sementara iodometri digunakan untuk menetapkan kadar klorin dan senyawa-senyawa antibiotik golongan penisilin. Ini adalah jenis yang kedua ini adalah permanganometri. Ya, permanganometri sesuai dengan namanya, ya, titrannya adalah larutan KMNO4 atau larutan kalium permanganat. Titratnya adalah sampel yang sifatnya adalah reduktor, dan keunggulan dari titrasi permanganometri ini dia tidak butuh indikator karena titrannya larutan kalium permanganat ini dia bertindak sekaligus sebagai indikator. Dia sudah warnanya adalah ungu tua, ya. Nah, karena itu titik akhir titrasinya mengikuti warna si kalium permanganat ini. Jadi larutannya menjadi ungu. Yang tadinya tidak berwarna akan menjadi berwarna ungu tua. Seperti itu. Nah, untuk titrasi permanganometri ini menurut Farmakope Indonesia edisi 4 hanya digunakan untuk penentuan kadar H2O2 atau hidrogen peroksida. Tapi bukan artinya tidak bisa digunakan untuk menentukan kadar yang lain, ya. Bisa,
tetap bisa. Ini hanya arahan dari FI ya. Kalau misalnya ada zat-zat tertentu yang fit untuk di titrasi dengan kalium permanganat, it's okay ya, bisa saja. Kemudian jenis yang ketiga adalah bromometri. Titrannya adalah natrium tiosulfat. Titratnya adalah sampel ditambah dengan Br2 ya, brom, dan Ki. Ya, di sini kalau untuk bromometri berarti artinya dia termasuk titrasi tidak langsung, mirip sama iodometri tadi ya. Jadi sampel ditambahkan dengan zat lain, dalam arti di sini kalau kita ibaratkan adalah pihak ketiga yang nantinya akan bereaksi atau berinteraksi dengan sampel. Kelebihannya ini akan berinteraksi dengan titran. Nah, sehingga titrasinya termasuk ke dalam golongan titrasi tidak langsung ya. Indikator di sini yang digunakan adalah kanji ya, jadi mirip-mirip dengan iodimetri atau iodometri. Titik akhir titrasinya warna birunya tepat hilang ya, mirip sama iodometri ya, karena sampel ditambahkan dengan larutan Ki dan Br2 itu akan berwarna biru ya, plus indikator ya. Setelah ditambah indikator dia akan berwarna biru. Ketika masih ada kelebihan dari larutan kelebihan dari bromnya ya, Br2-nya itu dia masih akan tetap biru. Kalau dia sudah habis, tepat habis dari kelebihan brom itu warna birunya tepat hilang, maka disitulah titik akhir titrasi tercapai ya. Menurut FI Indonesia edisi 4, bromometri atau bromatometri digunakan untuk menetapkan kadar klorokresol, fenol cair, phenylephrine, HCl, resorcinol, dan timol. Nah, ini adalah jenis yang keempat. Yang keempat itu adalah serimetri, sesuai dengan namanya. Titrannya adalah larutan cerium sulfat yang bersifat oksidator. Titratnya itu adalah sampel, jadi ini termasuk titrasi langsung ya. Jadi titrannya langsung bereaksi dengan si sampel, tidak perlu pihak ketiga yang memperantarai antara sampel dengan si titran. Indikator yang digunakan pada titrasi serimetri ini adalah ferrofenantrolin atau biasanya disingkat sebagai feroin. Titik akhir titrasinya terjadi perubahan menjadi warna kuning. Nah, menurut FI edisi 4, serimetri digunakan untuk menetapkan kadar besi 2 fumarat, besi 2 glukonat, besi 2 sulfat, hidrokinon, dan lain-lain. Nah, selanjutnya jenis yang kelima yaitu adalah nitrimetri. Nah, nitrimetri ini biasanya juga disebut dengan titrasi diazotasi ya. Nanti kalian bisa pelajari atau ketemu dengan diazotasi ini di kimia organik nanti di semester berikutnya ya. Jadi diazotasi itu apa sih gitu, nanti kalian akan ketemu sendiri. Sekarang diterima aja dulu bahwa nitrimetri ini biasanya juga disebut dengan titrasi diazotasi karena terbentuk senyawa diazo seperti itu ya. Nah, titrannya adalah natrium nitrit ya, NaNO2. Titratnya adalah sampel, indikatornya adalah kanji iodida ya. Kanji iodida ini apa nih gitu, kanji iodida maksudnya. Nah, maksudnya di sini biasanya indikatornya tidak dalam bentuk larutan yang ditambahkan, tapi termasuk indikator luar. Jadi indikator luar itu biasanya bentuknya seperti ini, pakai kertas saring ya, yang dicelupkan pada larutan kanji iodida. Nah, untuk titik akhir titrasinya ini agak repot sedikit dalam menentukannya ya. Kenapa? Karena kalau untuk
indikator yang langsung ditambahkan ketika terjadi netralisasi, dalam arti sampelnya mungkin tepat habis, dia akan langsung terjadi perubahan warna seperti itu ya. Tapi kalau indikator luar ini agak repot. Kenapa repot? Karena indikatornya tidak ada di dalam si Erlenmeyer. Jadi kita harus sering-sering mengecek gitu ya. Caranya bagaimana? Jadi biasanya dengan bantuan batang pengaduknya itu dicelupkan ke dalam Erlenmeyer. Jadi setiap kali titrasi ditambahkan titran ya, dalam jeda atau istilahnya interval diteteskan titran berapa banyak begitu, itu harus dicek menggunakan bantuan batang pengaduk, dicelupkan, kemudian digoreskan di kertas saring yang sudah dicelupkan dalam larutan kanji iodida ya. Kalau dia sudah tercapai titik titrasinya, nah di kertas saring yang sudah dicelupkan tadi itu ketika digoreskan dia akan menjadi berwarna biru ya, birunya biru tua, biru dongker begitu ya, seperti itu. Nah artinya kalau sudah terbentuk ketika digoreskan, goresannya itu membentuk warna biru, artinya titik akhir titrasinya sudah tercapai. Itu untuk titrimetri. Nah menurut FI edisi 4, nitrimetri digunakan untuk penetapan kadar benzocaine, primaquine fosfat, pyrocaine HCl, sulfadoxin, sulfadiazin, dan lain-lain. Oke, untuk materi hari ini sekian. Seperti itu. Kalau ada yang masih kurang jelas, kalau ada yang masih belum begitu jelas atau ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ya. Boleh di komen classworknya ya, silahkan di komen di situ. Kalau ada yang ditanyakan boleh ditulis langsung di situ ya, ataupun dititipkan ke PJ-nya. Oke, baik, materi hari ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.